Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah amma ba'da. Al-qira'ah min kitabi Riyadhis Shalihin, al-muallif al-imam an-Nawawi, nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal musyahidina, alhamdulillah nahmadullahi azza wa jalla fi hadhil lailah qad wasalna ila al-halaqah au afil bab as-sittata asyar fi min kitabi Riyadhis Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini, amin. Babun fil amri bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Bab ini menjelaskan tentang perintah untuk menjaga ajaran sunnah dan tata krama tentang sunnah itu sendiri. Babul amri bil muhafadzati 'ala sunnah ay ma ja'a bihi min aqwalin wa af'alin wa ahwalin wa adabiha. Menjelaskan tentang aneka macam perkataan, perbuatan serta tingkah laku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disandarkan bahwa menjaga apa saja yang diajarkan oleh Rasul itu tersandarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah sesuatu itu berupa minal fai'i wa ghairi, harta rampasan perang misalkan, fakhudhuhu, maka ambillah yang apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Hal ini dikomentari oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya tafsir yang diberi nama kitab Tafsir Al-Iqlil. Beliau menambahkan bahwa ayat ini menganjurkan tentang kewajiban untuk mengikuti perintah-perintah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama itu juga ikut berkomentar, wa kullu ma thabata anhu yasihu ayyuqala fihi. Apa saja yang datang dari Rasul maka sah pula dikatakan bahwa semuanya itu bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda Rasul itu berbicara atas hawa nafsunya, justru tidaklah ia berkata kecuali bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, yang orang kafir itu mengatakan kami itu menyembah berhala tak lain adalah kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Kenapa mereka membuat berhala? Liyuqarribuna ilaihi, agar mereka bisa mendekat. Liyuqarribuna, agar mereka asnam kami, agar mereka bisa mendekatkan kepada kami. Liyuqarribuna ilaihi. Ma na'budul asnama illa hubban lillah liyuqarribuna, agar mereka asnam tadi bisa mendekatkan kita ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan wasilah. Katanya
Sehingga in kuntum tuhibbunallah, jika kalian dijawab oleh Rasul melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul melalui lisannya Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Nah, sehingga kita akan diingatkan dalam kalimat bagaimana Allah itu akan mengampuni, sebagaimana dikutip di dalam bab sebelumnya, di dalam bab Al-Mujahadah. Ada seorang sahabat yang sangat cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaannya itu sampai tak ingin atau tak hanya ingin hidup di dunia ini bergandengan bersebelahan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia pula nanti di akhir ingin bergandengan bersebelahan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ingin minta masuk surga bersamanya. Disuruh minta yang lain, jawabannya tetap sama. Disuruh minta yang lain, jawabannya tetap sama. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat tersebut, "Aini ala nafsik bikasrati sujud." Oke lah, kalau gitu tolong bantu aku, perbanyaklah sujudmu kepada Allah Subhanahu. Perintah, ayo banyak sujud kepada Allah, maka nanti engkau akan bersamaku. Nah, ini maknanya adalah erat kaitannya bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu bersesuaian juga dengan cintanya Rasul kepada hamba tersebut. Begitupun sebaliknya, murkanya Allah itu pun bersesuaian dengan murkanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh ada di dalam, sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasul ada uswatun, bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Uswah itu adalah suri toladan atau sesuatu yang diikuti. Uswah yang apa? Hasanatun. Iswah yang hasanah, suri toladan yang baik. Liman badalun min lakum. Liman badalun min lakum. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, alias takut kepada Allah, wal yaumal akhir, dan takut kepada hari akhir. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Penamaan yaumil akhir, yaumil kiamah, itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril di dalam Islam Iman Ihsan, hadisni anil iman, hadisni anil Islam, sehingga mencerita hadisni anil yaumil qiyamah, yaitu hari akhir. Dilanjutkan landasan-landasan untuk anjuran mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى Fala wa rabbika la zaidah, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara, tidaklah mereka akan mengimani hingga mereka itu akan menghakimi engkau fima syajara, terhadap sesuatu yang ia campuri, bainahum, di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka
tidak mendapati harajan, sesuatu yang sempit, ausyakan, atau sesuatu yang tidak membuat merasa mereka enak, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimuna, dan mereka yanqadu li hukmika, mereka pasrah tunduk li hukmika, terhadap hukummu, tasliman, dengan pasrah, min ghairi mu'aridin, dari tanpa melawan sedikit pun. Wa sayati fiha mazidun fi babi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Begitupun di surah An-Nisa yang lain ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kalian saling berseteru dalam terhadap sesuatu masalah, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah masalah itu penyelesaiannya ilallah, kepada Allah alias Al-Quran, war rasuli, dan kepada Rasul hadisnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian sebelumnya itu senantiasa beriman billahi wal yaumil akhir, dengan Allah dan percaya hari akhir. Sebagaimana ulama memaknai untuk kembali kepada Allah dan Rasul adalah, maknanya adalah Ar-Rasul adalah sunnah, Allah adalah makna kitab. Inilah ayat yang seringkali kita kembalikan semuanya kepada Allah, kepada hadis. Namun siapakah yang faham? Kita selaku hari ini individu umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Apakah kita boleh mengambil sendiri, masing-masing kita mengambil sendiri, mengistimbatkan hukum, menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis? Nah, sehingga meninggalkan ulama-ulama kita di atas kita, maka di sini sesungguhnya muncul bahwa jalan mudah sudah dibuat oleh para alim ulama. Jarak jauh antara kita dengan Al-Quran dan Sunnah diturunkan sangat jauh, sehingga kita tidak mungkin mudah untuk memahami secara benar Al-Quran dan hadis, kecuali melalui proses perjalanan-perjalanan yang dibawa oleh guru kita, guru-gurunya, sehingga ulama-ulama dengan karya-karyanya hingga sekarang pun masih dapat kita nikmati. Sehingga alangkah indahnya ketika kita memaknai Al-Quran hadis, sebelum itu semua kita mempelajari tafsir-tafsir yang disampaikan oleh beliau, karena mereka atau beliau adalah orang-orang pewaris para nabi, mengerti tentang ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Aneka macam alat-alat untuk mengetahui teks-teks Al-Quran dan hadis mereka semua ada. Maka sesungguhnya kita itu mudah, tinggal membaca karya-karya ulama, maka kita sudah terpaparkan sedemikian indah, tinggal makan. Ketika kita mengambil tentang langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka perlu kajian-kajian dalam lebih dan seterusnya. Wa qala ta'ala di surah An-Nisa ayat 80, wa may yuti'ir rasula faqad Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Mengapa demikian? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul dan pengikut-pengikutnya. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, niscaya akan senantiasa memberi petunjuk, ila shiratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Rasulullah itu pasti benar pengen memberi jalan yang lurus, sehingga inilah dalil bahwa enggak mungkin Rasul akan menjerumuskan kita, maka ikuti beliau. Petunjuk itu seperti apa? Ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim, jalan lurusnya ada. Jalan apa? Jalan yaitu agama Islam. Ihdinas shiratal mustaqim, yaitu jalan Islam. Wa qala ta'ala di surah An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
falyahdhar, maka hendaklah takut, berhati-hati. Siapa yang dianjurkan untuk berhati-hati? Alladzina yukhalifuna, orang-orang yang mengingkari, menselisih, an amrihi, dari urusannya Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya diselisih. Fa innal amra lahu fil haqiqah awir rasul, atau menselisihi perintahnya Rasul. Fa innal maqsud bidzikri wa 'alal wajhi tsani fihi munasibatul ayat lil bad antusibahum fitnatun mihnatun fid dunya, sekiranya nanti akan tertimpa kepada mereka sebuah ujian, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ayo, jangan, hati-hati ketika kalian itu menciderai atau menyalahi perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Maka takutlah kalian akan adanya cobaan duniawi dan siksa kelak di hari akhirat. A'udzubillah minasyaitonir. Wa qala ta'ala, begitupun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 34. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah mukhatiban lil ummahatil mu'minin. Wa dzkurna, sebutkanlah wahai ibu-ibu orang beriman, ummahatil mu'minin. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, yaitu Al-Quran, wal hikmah sunnah, wal ayatu fil babi ay fi babil muhafadzati ala sunnah wal iqtida bihi wa tibaihi, kasir ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga perintah-perintahnya Rasul, perintah-perintahnya dan mengikuti perintahnya itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, ke bawahnya ini nanti adalah hadis-hadis yang pun sama mengajak untuk mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam, kita lanjut pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.